Halo guys, welcome back to channel. Oke, berjumpa kembali di channel yang sama bersama dengan Gus. Oke, mungkin lama sekali ya tidak pernah upload teman-teman. Ya biasa teman-teman. Sekarang kan di kampung kadang sibuk, kadang tidak ya gitu ya. Oke, dan sekarang ini saya tuh mungkin jarang sekali upload video teman-teman. Ya biasa mungkin sebelumnya saya sudah jelaskan banyak diurus teman-teman. Oke. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang masalah mengurus surat pindah gitu ya. Jadi sekarang kita tahu sekarang masa pandemi COVID-19, jadi sangat memudahkan kita mengurus secara online, termasuk masalah surat pindah gitu ya. Oke, jadi sebelumnya teman-teman saya tuh tinggal di kota Yogyakarta dan pengen pindah ke kampung asal kembali, yaitu di kota Makassar. Karena kebetulan di Yogyakarta itu KTP saya dan keluarga istri itu sudah KTP di Jogja gitu ya. Karena mungkin ini banyak mungkin teman-teman yang belum tahu atau mungkin pengen mengurus tapi masih bingung bagaimana caranya. Oke. Jadi ini saya mengambil contoh dari Jogja, dari kota Yogyakarta pindah ke Makassar teman-teman. Itu sangat mudah sekali teman-teman. Oke. Yang pertama, ketika misalnya teman-teman pengen pindah di kota asal, jadi teman-teman terlebih dahulu membuka web resminya atau situsnya yang tempat kota asal, misalnya Jogja, itu saya sebelum ada di sana dan posisi saya sekarang di Makassar. Jadi saya buka Capil misalnya Capil Sleman karena kebetulan saya tinggal di Sleman ya. Ini saya berikan contoh saja apa yang saya alami teman-teman. Jadi saya buka web resminya, teman-teman bisa buka saya di Google, contohnya langsung dibuka saya misalnya Capil Sleman, nanti muncul di situ gitu ya. Misalnya di sini muncul Duk Capil Sleman. Nah, jadi biasanya itu teman-teman webnya itu biasanya berbeda-beda. Ada yang langsung memberikan nomor WA, ada yang diisi secara data gitu ya. Artinya formulir yang sudah disiapkan di laman web resminya sendiri. Oke. Contoh ini Capil. Jadi setiap kabupaten itu ada Capilnya teman-teman, ada webnya ya. Tinggal dibuka saja gitu ya. Nanti di situ entah itu diisi secara formulir ataupun mungkin by WA gitu ya. Nah, kalau Capil Sleman sendiri itu kita mengisi brosur, kita daftar dulu di webnya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan daftar, itu di atas ada daftar teman-teman. Oke. Nah, nanti di situ setelah itu kita pilih misalnya pindah. Itu langsung satu saja yang kita urus itu surat pindah saja ya. Di sini kan ada banyak di sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di halaman utama ini ada kelahiran, ada kematian, ada kartu penduduk, ada kartu keluarga, kartu identitas anak, pindah, datang ya gitu. Jadi kita cukup klik saja pindah. Oke. Nah, setelah kita daftar tadi di sini, pastikan itu nomor HP dan email karena di sini saya tidak menjelaskan, saya jelaskan juga bagaimana mengisi formulirnya karena mungkin sangat panjang sekali durasinya. Jadi teman-teman tinggal daftar dulu ya, ini ada daftarnya di atas, mungkin di Capil misalnya Bandung atau di mana gitu ya. Itu daftar, setelah daftar pastikan email dan nomor handphone itu aktif. Nah, nanti ada pemberitahuannya. Nanti kita isi secara online itu formulirnya kita isi secara benar. Nah, setelah selesai itu nanti ada SMS masuk notifikasi melalui SMS bahwa misalnya surat pindah teman-teman telah terbit, boleh diambil. Nah, ini dulu saya urus teman-teman. Termasuk surat pindah, KTP, akte kelahiran ya. Karena kebetulan anak saya itu tinggal lahir di Makassar, jadi cukup surat pindah saya ambil di Jogja, kemudian di sini saya urus semua. Oke, lanjut tadi. Jadi setelah terbit misalnya sudah ada notifikasinya, pemberitahuannya melalui SMS bahwa boleh diambil. Nah, karena posisi saya sekarang di kampung, jadi saya minta tolong kepada teman-teman untuk mengambil surat pindah tadi yang secara utuh tadi, yang aslinya gitu ya. Nah, nanti kita minta tolong kepada teman-teman, nanti kita dikirimkan saja KTP karena di sana di Capilnya pasti mungkin nanti dimintai KTP gitu ya atau NIK. Nanti dikasih
lewat WA nanti diperlihatkan. Nah setelah diambil misalnya teman kita yang ada di sana misalnya di Jogja, nanti dikirim melalui WA. Itu bagusnya kita pakai cam scanner teman-teman ya, cam scanner itu bagus. Oke, nah setelah sampai tiba di Makassar itu secara online sudah difotokan, nah nanti itu kita bawa ke kantor desa di mana teman-teman tinggal. Contoh saya tinggal di Bone ya, biasanya saya langsung ke kantor desanya ya, kantor desa misalnya yang ada di tempat saya tinggal ini. Teman-teman langsung ke kantor desa. Setelah itu nanti teman-teman sudah terbit di kantor desa, itu semua surat pengantarnya tadi diperlihatkan. Setelah sampai di desa tadi diperlihatkan surat pindahnya. Kemudian nanti diteliti dengan baik ya. Kalau misalnya surat pindah saja berarti nanti tinggal KTP saja yang dipindah. Kalau misalnya ada akte kelahiran silakan diurus semuanya. Nah di desa nanti di kantor desa diteliti dengan baik teman-teman, karena biasanya itu beda satu huruf saja, itu nanti setelah terbit di CAPI itu sama yang ada di kantor desa. Jadi benar-benar diperhatikan gitu ya, dibaca benar ya. Jika sudah selesai, sudah di desa misalnya sudah dibuatkan surat pengantar tadi semuanya, kita lihat dengan baik, nanti kita bawa ke kantor kecamatan untuk ditandatangani. Cukup nanti ditandatangani di sana ya. Setelah ditandatangani di kantor kantor camat, itu tinggal nanti kita kirim di Capil di mana teman-teman tinggal. Contoh saya tinggal di Bone, jadi contoh saya buka Capil Bone gitu ya, dibuka Capil Bone, atau teman-teman bisa juga langsung datang. Tapi kalau misalnya bisa diurus secara online itu lebih bagusnya gitu ya. Nah misalnya contoh ini saya buka Capil Bone. Capil Bone itu enak banget, bagus banget karena itu langsung ada nomor WA-nya ya. Nah setelah kita mendapatkan tadi semua yang sudah ditandatangani tadi kantor camat, yang dari kantor desa ke camat, itu nanti kita kirim melalui WA ya. Sebaiknya karena dulu itu saya tidak gabung teman-teman, jadi digabung nanti digabung PDF-nya, disiapkan semuanya termasuk KK, kemudian surat pindah, kemudian yang sudah tadi ditantangin semua yang dari kantor desa tadi, dari kecamatan, itu digabung semuanya dijadikan satu PDF. Itu saya menggunakan cam scanner juga ya, dijadikan satu file ya, jadikan satu file semuanya, termasuk jasa terakhir gitu ya, dikirim nanti jasa terakhirnya itu dikirim semua, termasuk akte nikah juga ya, akte nikahnya. Oke. Surat nikah gitu, kalau ada sertifikat bisa juga disertakan semuanya. Tapi nanti nanti komunikasi saja apa persyaratannya ya, karena mungkin setiap daerah mungkin ada yang beda atau tidak gitu ya. Oke, nah setelah itu kita kirim secara online. Itu nanti kita setelah dijadikan satu file PDF, nanti kita kirim yang ada di nomor WA di sini. Oke teman-teman, jadi setiap Capil itu mungkin webnya ada yang mungkin fasilitasi nomor WA, ada mungkin diisi secara data gitu, formulir ya. Itu mungkin komunikasinya lewat WA gitu ya. Oke teman-teman, setelah dikirim nanti tinggal kita tunggu informasinya. Nah, kita juga bisa chatting secara pribadi di sini teman-teman. Jadi bisa bertanya apa syaratnya mungkin ya. Nah setelah nanti terbit itu tinggal kita langsung datang ke Capil untuk mengambil tadi yang sudah dibuat, yang sudah jadi. Karena itu bagus sekali teman-teman, kalau sudah dikirim secara online kita tinggal pengambilan saja di sana ya. Oke, mungkin begitu mungkin teman-teman ya. Jadi itu sangat cepat sekali. Dulu tuh saya urus banyak, saya urus teman-teman, surat pindah, kemudian kartu keluarga, kemudian KTP, kemudian akte kelahiran. Jadi itu semuanya saya urus di Makassar, kebetulan karena anak saya lahir di Makassar. Jadi banyak. Tapi kalau tidak salah itu tidak ada 2 minggu teman-teman, cuma lebih seminggu itu sudah kelar semuanya. Oke teman-teman, mungkin sedikit tuh penjelasan pengalaman saya mengurus surat pindah ya. Karena kebetulan di sini saya tidak video mengambil tidak shoot ya prosesnya ke kantor camat, karena kebetulan saya sendiri
Jadi bagaimana proses chattingnya? Karena ini pertama kali juga saya, jadi tidak pernah berpikir untuk apa namanya shoot gitu teman-teman ya. Jadi agak-agak butuh tenaga sih teman-teman karena keliling juga sih ya. Oke, mungkin itu sedikit pengalaman. Jika teman-teman ada yang belum mengerti, silakan tinggalkan komentar teman-teman. Bagi teman-teman pendatang baru, jangan lupa di support channel ini dengan subscribe, like, comment, and share. Oke, thank you banget teman-teman ya yang sudah berkunjung di sini. Oke, dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.